Renungan Harian Katolik Jumat 17 Oktober 2025. Jangan takut. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Lukas bab 12 ayat 4. Saudara-saudara, ungkapan jangan takut dapat membesarkan hati. Kita ingat dalam setiap pesan pastoralnya Paus Yohanes Paulus II selalu berseru, jangan takut. Dia sendiri menghidupi apa yang dikatakannya itu. Pada masa kepausannya, Berato ini tanpa takut melawan segala bentuk penjajahan, penindasan hak-hak asasi manusia, dan terutama melawan komunisme. Berkat iman, cinta, dan ketekunannya, apa yang sebelumnya mustahil menjadi benar-benar terwujud. Komunisme di Rusia runtuh, demikian juga di Polandia dan Jerman Timur. Itu semua dapat terjadi karena dia dan banyak orang yang mendukung tidak takut. Dalam Injil hari ini, Yesus menyerukan pesan, jangan takut. Ia mengingatkan para murid perihal kemunafikan orang Farisi. Lantas ia menegaskan, tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Pendek kata, Yesus mendorong para murid untuk melakukan sesuatu yang baik di mata Allah, biarpun hal itu bertentangan dengan kebiasaan orang Farisi. Yesus mengkritisi cara hidup orang-orang Farisi yang munafik. Mereka hanya berperilaku seolah-olah baik. Hal itu mereka lakukan hanya untuk dilihat orang lain. Namun, sesungguhnya mereka menyembunyikan hal-hal buruk dalam hidup mereka. Meskipun mereka rajin berdoa dan berpenampilan saleh, mereka sesungguhnya bersekutu dengan si jahat. Yesus mengatakan bahwa orang-orang munafik hanya takut terhadap penilaian dan hukum-hukum hidup duniawi dan mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Mereka menyembunyikan kejahatan hanya supaya dinilai baik oleh orang lain. Sebaliknya, murid-murid Yesus yang sejati setia pada kebenaran dan kebaikan meskipun sering menanggung penderitaan. Mereka tidak bergantung pada penilaian orang, tetapi takut dan taat pada hukum-hukum Tuhan. Sebagai murid-murid Yesus, kita pun diajak untuk tidak takut. Yesus berkata, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemunafikan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Maka, bila harus memperjuangkan kebenaran, para murid Yesus hendaknya tidak takut. Roh Kudus akan membantu orang yang memperjuangkan kebenaran. Kalau toh harus takut, para murid Yesus harus takut kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang dapat memasukkan orang ke surga atau ke neraka. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, takutilah dia, sementara kepada yang lain-lain kita tidak perlu takut. Kita harus berani memperjuangkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Hari ini kita memperingati Santo Ignatius dari Antioquia. Dia adalah seorang uskup yang menjadi martir. Menjadi martir tentulah bukan menjadi impian setiap orang yang percaya kepada Kristus,
tetapi menjadi martir tentulah merupakan satu-satunya pilihan bila dihadapkan paksaan untuk menyangkal Kristus. Santo Ignatius menerima mahkota kemartirannya pada tahun 107 di gelanggang binatang buas di Roma pada pemerintahan Kaisar Trajanus. Sebelum dieksekusi, ia sempat menulis surat kepada jemaatnya di Antioquia. Doakanlah aku, agar aku mendapat kekuatan lahir dan batin, menjadi seorang yang tabah dalam iman dan supaya aku menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bukan hanya nama tetapi lebih-lebih dengan perbuatan nyata. Aku menulis surat ini kepadamu sementara aku masih hidup. Dia yang kukasihi sudah disalibkan. Aku tidak lagi merindukan sesuatu yang bersifat duniawi. Yang kurindukan adalah persatuan dengan Dia segera. Ketabahan Santo Ignatius di dalam menghadapi kematian demi iman memang amat mengagumkan. Teladan semacam itu semakin kita butuhkan di zaman sekarang, lebih-lebih ketika kehidupan iman mulai memudar. Kita mohon keteguhan iman dari Tuhan, sama seperti Dia meneguhkan iman para martir kudus. Tuhan, anugerahilah kami keberanian agar kami tidak takut memperjuangkan kebenaran meskipun ada banyak tantangan dan gangguan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.